Teman-teman pernah lihat pelangi kan? Cantik banget warnanya, lengkungannya sempurna di langit. Tapi pernah kepikiran nggak? Kok bisa ya setiap habis hujan terus ada matahari? Tiba-tiba muncul lengkungan warna-warni ini. Apa jangan-jangan ada peri yang melukisnya di langit? Tenang, jawabannya jauh lebih keren dan ilmiah. Yuk kita bongkar rahasia di balik keajaiban alam ini. Jadi, bahan utama untuk membuat pelangi itu cuma dua, tetesan air hujan dan cahaya matahari. Simpel kan? Tapi prosesnya itu yang luar biasa. Coba bayangkan, cahaya matahari yang kita lihat warnanya putih itu sebenarnya adalah gabungan dari banyak warna. Ingat pelajaran fisika di sekolah? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, semua warna itu tersembunyi di dalam seberkas cahaya putih. Sekarang, bayangkan jutaan tetesan air kecil yang masih melayang di udara setelah hujan reda. Setiap tetesan air ini berfungsi seperti sebuah prisma kaca kecil yang super mungil. Ketika seberkas cahaya matahari menabrak salah satu tetesan air ini, keajaiban pun dimulai. Cahaya itu nggak langsung lurus aja, tapi dia akan sedikit dibelokkan. Proses ini namanya refraksi atau pembiasan. Setelah masuk ke dalam tetesan air, cahaya tadi akan memantul di bagian dalam belakang tetesan. Ini seperti kita bercermin, cahayanya dipantulkan kembali. Proses ini disebut refleksi internal. Nah, pas cahaya ini mau keluar lagi dari tetesan air, dia dibiaskan sekali lagi. Jadi, ada 2 kali pembiasan dan 1 kali pemantulan. Disinilah bagian paling pentingnya. Saat cahaya dibiaskan, ia dipecah menjadi spektrum warna yang berbeda-beda. Kenapa bisa pecah? Karena setiap warna punya panjang gelombang yang beda. Warna merah punya panjang gelombang paling panjang. Jadi dia dibelokkan paling sedikit. Sementara warna ungu dengan panjang gelombang paling pendek dibelokkan paling tajam. Akibatnya, cahaya yang tadinya putih jadi terurai. Berbaris rapi sesuai urutan warnanya, merah di paling atas dan ungu di paling bawah. Nah, proses ini terjadi di jutaan tetesan air secara bersamaan. Tapi mata kita hanya bisa menangkap cahaya dari tetesan air pada sudut tertentu, sudutnya spesifik banget. Sekitar 40-42 derajat dari arah datangnya cahaya matahari. Karena itulah, pelangi selalu berbentuk busur atau lengkungan. Setiap warna yang kita lihat berasal dari kelompok tetesan air yang berbeda yang memantulkan cahaya warna itu tepat ke arah mata kita. Jadi, posisi kita juga sangat menentukan. Kita harus berdiri membelakangi matahari untuk bisa melihat pelangi. Matahari, kepala kita, dan pusat busur pelangi itu harus berada dalam satu garis lurus. Makanya, setiap orang sebenarnya melihat pelanginya sendiri yang diciptakan oleh tetesan air yang berbeda. Keren kan? Pelangi yang kamu lihat itu spesial cuma buat kamu. Kalau beruntung, kadang kita bisa lihat pelangi kedua yang lebih redup di atas pelangi utama. Ini namanya pelangi sekunder. Prosesnya mirip, tapi di dalam tetesan airnya, cahaya memantul 2 kali. Bukan sekali, karena ada pantulan ekstra, urutan warnanya jadi terbalik, ungu di atas dan merah di bawah. Dan karena cahayanya memantul 2 kali, energinya jadi lebih banyak yang hilang. Makanya warnanya lebih pudar. Fakta seru lainnya, pelangi itu sebenarnya berbentuk lingkaran penuh. Loh, kita cuma lihat setengahnya karena terpotong oleh horizon atau tanah. Kalau kamu lihat pelangi dari pesawat terbang atau puncak gunung yang tinggi, kamu bisa melihat lingkaran pelangi yang utuh. Spektakuler banget pastinya. Jadi, sekarang kalau lihat pelangi, kita tahu itu bukan lukisan peri, tapi pertunjukan fisika yang megah di angkasa. Sebuah tarian indah
antara cahaya matahari dan tetesan air hujan. Alam memang selalu punya cara yang luar biasa untuk membuat kita takjub. Semoga penjelasan ini bikin kalian makin kagum sama alam semesta ya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten sains seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.